Guys, kita ada deadline tugas kuliah malam ini. Oh, matkul apa? Filsafat hukum. Emang lo tau dari mana? Ada di grup, cek aja coba. Emang benar? Benar, Van. Coba gua cek grup dulu. Oh iya, kita harus belajar filsafat hukum, guys. Yang lo tahu tentang filsafat hukum apa, Pan? Menurut gua, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis dan objeknya dikaji secara mendalam. Tujuan mempelajari filsafat hukum adalah untuk memahami dan mengkaji dengan kritis atas hukum dan diharapkan akan menumbuhkan sifat kritis dan mampu menilai dan menerapkan kaidah-kaidah hukum. Filsafat hukum berpengaruh terhadap pembentukan kaidah hukum sebagai hukum in abstracto atau hukum yang tertulis dalam undang-undang ataupun dalam peraturan. Nah, yang lo tahu dari filsafat hukum itu apa, Nan? Nah, filsafat hukum yang gua tahu itu adalah filsafat hukum aliran yang dianut atau dipilih oleh negara Indonesia baik sejak dulu atau sampai saat ini adalah filsafat hukum Pancasila yang mana merupakan filsafat bangsa Indonesia yang dinyatakan oleh Founding Fathers bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945. Nah, Pancasila itu tersendiri sebagai suatu sistem filsafat merupakan 5 sila peradaban yang saling memberikan keseimbangan dalam suatu kesatuan yang utuh dan harmonis. 5 sila peradaban bangsa Indonesia itu saling berhubungan dan erat sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara merupakan republik harus berlandaskan dan atau harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Nah, kalau lu sendirian apa yang lu tahu tentang filsafat hukum? Nah, mungkin gue bisa nambahin dari penjelasan lu tentang filsafat Pancasila, Nah, yang gue tahu itu tentang hakikat hukum dari filsafat Pancasila itu sendiri. Nah, filsafat Pancasila untuk negara Indonesia itu sendiri yaitu hukum yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang mengutamakan persatuan dan kejayaan Indonesia, yang berkedaulatan rakyat, dan tentunya saja berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, gue juga bisa ngasih contoh nih dari penerapan filsafat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama adalah toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman agama, itu menghormati sikap ramah terhadap tetangga dari berbagai latar belakang, yaitu budaya, suku, dan juga agama yang berbeda. Contohnya adalah dari prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang kedua yaitu partisipasi dalam musyawarah saat mengambil keputusan. Jadi kita harus melibatkan seluruh anggota keluarga dalam diskusi, contohnya itu. Dan seterusnya adalah gotong royong. Dalam masyarakat kita harus ikut dalam kegiatan lingkungan atau mungkin kegiatan amal bersama. Itu adalah salah satu contoh penerapan dari filsafat Pancasila. Terus yang selanjutnya adalah menghargai pilihan agama lain, itu menghormati ibadah atau tradisi agama yang berbeda. Contohnya adalah nyepi di Bali. Nah, itu tuh salah satu contoh dari filsafat Pancasila. Yang selanjutnya adalah menghormati orang tua dan orang yang lebih tua, yaitu memberikan perhatian lebih dan memberikan rasa hormat terhadap orang yang lebih tua dari kita. Itu semua adalah salah satu contoh dari penerapan filsafat Pancasila di kehidupan sehari-hari. Itu mungkin yang gue tahu dari filsafat hukum. Jadi seperti itu ya untuk gambaran mata kuliah filsafat hukum. Nah iya, filsafat hukum penting banget buat modal kita belajar dan bisa bernalar, juga berpikir kritis di kehidupan dan selama berkuliah. Nah, kalau gitu kita harus lebih giat lagi nih buat UTS minggu depan. Yuk kita belajar lagi lah. Yuk.